ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizu, janganlah kamu mengambil al-yahuda wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, aulia, sebagai pemimpin-pemimpin. Ba'duhum, karena sebagian mereka, aulia ubadin, adalah pemimpin bagi yang sebagian. Wa may yatawalla, dan barang siapa yatawalla, menjadikan pemimpin yang menolong mereka, minkum, daripada kamu, fa innahu, maka sesungguhnya dia, minhum, termasuk dari golongan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk, al-qaumaz zalimin, kaum yang berbuat zalim. Fa maka tara, engkau melihat, allazina, orang-orang yang fi qulubihim, di dalam hati mereka, maradun, ada penyakit, yusariuna, mereka bersegera, fihim, pada mereka, yaquluna, mereka berkata, nahsya, kami takut, an, bahwa tusibana, akan menimpa kepada kami, dairatun, siksaan yang beredar, siksaan yang mewabah. Fa'asallahu, maka semoga Allah, ayat dia, bahwa dia mendatangkan, bil fathi, dengan kemenangan, awamrin, atau urusan lain, min indi, dari sisinya Allah, fayusbihu, maka jadilah mereka, ala atas apa yang asaru, mereka rahasiakan, piang pusing, di dalam hati mereka, nadimin, mereka menyesal. Wa yaqulul ladzina, dan berkata orang-orang yang amanu, telah beriman, ahaulai, adakah mereka ini, allazina aqsamu, orang-orang yang bersumpah, billahi, demi Allah, jahada aimanihim, dengan jahada, sungguh-sungguh, aimanihim, sumpah mereka, innahum, sesungguhnya mereka, lamakum, sungguh bersama-sama dengan kamu, hai Muhammad. Habitat sa'amalun, terhapus amalan mereka. Aswahu, maka jadilah mereka, khosirin, orang-orang yang merugi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, man barang siapa, yartada, murtad, keluar, minkum, daripada kamu, andini, dari agamanya, fasaufa, maka nanti, yatillahu, Allah mendatangkan, biqaumin, dengan suatu kaum, yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai dia, Allah. Azillatin, yang merendah diri, alal mu'minina, atas sama-sama orang beriman.
Aizzatin, mereka tegas, alal kafirina, atas berhadapan dengan orang yang kafir. Mujahiduna, mereka berjihad. Mereka berjihad fi sabilillah, dalam agamanya Allah. Wala yakhafuna, dan mereka tidak takut laumata, celaan-celaan, laimin, orang yang mencela. Zalika, demikianlah fadlullahi, karunia daripada Allah, yutihi, yang Allah datangkan kepadanya, mayyashau, orang-orang yang dia Allah kehendaki. Wallahu, dan Allah wasiun, maha luas pemberiannya, alimun, maha mengetahui segala persoalan. Innama, hanya saja, waliyukum, pemimpin kamu, Allahu, ialah Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, para sahabat, alladzina, orang-orang yang yuqimuna sholata, yang mereka mendirikan salat, wa yu'tuna zakata, mereka mengeluarkan zakat, wahum, dan mereka raki'un, tunduk menyerah diri kepada Allah. Wa may yatawallallah, dan barang siapa menjadikan Allah sebagai pemimpin, wa rasuluhu, dan rasulnya juga pemimpin, wallazina amanu, dan orang-orang beriman dari kalangan sahabat, fa inna hizballahi, maka sesungguhnya partainya Allah, humul ghalibun, mereka lah orang yang mendapat kemenangan. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, la tattakhizu, janganlah kamu menjadikan, allazina, orang-orang yang ittakhazu, menjadikan, dinakum, agama kamu, husuan, sebagai ejek-ejekan, walaiban, dan sebagai permainan, minal lazina utul kitab, dari orang-orang yang diberikan kitab, min qablikum, dari sebelum kamu, wal kufaran, dan segala orang yang kafir, aulia, menjadi pemimpin-pemimpin, wattaqullaha, dan taat dan patuhlah kamu kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kamu ada orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la, jangan tattakhizu, kamu menjadikan, mengambil, al yahuda, Yahudi, wan nasara, dan Nasrani, aulia, sebagai pemimpin, ba'duhum, sebagian mereka, auliau, sebagai pemimpin, ba'din, sebagian yang lain. Waman, dan barang siapa yatawalla, meninggalkan mereka, minkum, dari mereka, yatawallahu, menjadikan pemimpin mereka, minkum, dari kamu, fa innahum, maka sesungguhnya dia, minhum, dari mereka. Inna, sesungguhnya Allah, la, tidak, yahdi, memberi petunjuk, al qauma, suatu kaum, az-zalimin, orang-orang yang zalim. Fatara, maka tara, engkau melihat, allazina, orang-orang yang pada qulubihim, hati mereka, maradun, penyakit, yusari'una, mereka bersegera, ihim, pada mereka, yaquluna, mereka berkata, nahsya, kami takut, an, bahwa tusibana, menimpa kepada kami, dairatun, bahaya penyakit yang beredar. Fasa, maka semogalah Allah, an, bahwa dia mendatangkan bil fathi, dengan kemenangan, atau amrin, urusan, min, dari indihi, di sisinya. Fa, maka yusbihu, jadilah mereka ala atas ma, apa yang asarru, mereka rahasiakan, fi, pada anfusihim, di dalam diri mereka, nadimin, menyesal. Wa yaqulu, dan berkatalah allazina, orang-orang yang amanu, beriman, adakah haulai, mereka ini, allazina, orang-orang yang aksamu, bersumpah, billahi, demi Allah, jada, sungguh-sungguh, aimanihim, sumpah mereka, innahum, sesungguhnya mereka, la, sungguh, ma'akum, bersama kamu, habitat, gugurlah, a'maluhum, amalan mereka,
Maka asbahu jadilah mereka khosirin, orang-orang yang rugi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man barang siapa yartaddah murtad minkum dari kamu, an dinihi dari agamanya, fasawfa maka nanti kelak ya'ti Allah mendatangkan biqaumin suatu kaum yuhibbunahum yang Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu dan mereka pun cinta kepada Allah, azillatan sebagai penghormatan, ala atas al-mu'minin orang yang beriman, aizzati dan tegas, ala atas al-kafirin orang-orang kafir, yujahiduna mereka berjihad fisabilillah dalam memperjuangkan agama Allah, wala dan tidak yakhafuna mereka takut laumata celaan laimin orang yang mencela. Zalika demikian fadlullah karunia Allah, yutihi didatangkan man kepada orang yang yashau dikehendaki, wallahu dan Allah wasiun maha luas berkahnya, alim maha mengetahui segala sesuatu. Innama hanya saja waliyukum pemimpin kamu Allah wa rasulahu dan rasulnya, walazina dan orang-orang yang amanu beriman, allazina orang-orang yang yuqimuna mendirikan as-salata salat, wa yutuna zakata dan mendatangkan zakat, wa hum mereka raki'un ruku. Waman barang siapa yatawalla Allah menjadikan Allah pemimpin, wa rasulahu dan menjadikan rasul pemimpinnya, wallazina dan orang-orang yang amanu beriman, famaka inna sesungguhnya hizbah partai Allah mereka ghalibun dapat dikalahkan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la jangan tattakhizu kamu mengambil, allazina orang-orang yang ittakhazu menjadikan dinakum agama kamu huzuan permainan, huzuan ejek-ejekan, wa la'iban dan permainan, minal lazina dari orang-orang yang utul kitabah ahli kitab, Yahudi wan Nasara min qablikum dari masa sebelum kamu, wal kuffar dan orang kafir itu dan kekafiran, aulia sebagai pemimpin mereka, aulia pemimpin, wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah, in jika kuntum kamu mukminin beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la janganlah tattakhidhu kamu menjadikan al-yahuda orang Nasrani, orang Yahudi, wan Nasara dan orang Nasrani, aulia sebagai pemimpin, ba'dhum sebagian mereka, aulia adalah pemimpin ba'd yang lain. Waman dan barang siapa ya tawalla yang menjadikan pemimpin bukan mereka, minkum di antara kamu, fa innahu maka sesungguhnya dia minkum adalah bagian dari mereka. Innallaha sesungguhnya Allah tidak akan yahdi memberikan petunjuk al-qauma kepada kaum zalimin yang zalim. Fatara maka engkau melihat alladzina orang-orang yang fi qulubihim di dalam hati mereka maradun ada penyakit, yusari'una yang mereka bersegera fihim pada mereka, yaquluna mereka berkata, nakhsha kami takut an bahwa musibana ditimpakan kepada kami dairatun saan yang mewabah, fa'asa maka mudah-mudahan Allah an bahwa ya dia akan mendatangkan bil haqi kemenangan, atau amrin urusan yang lain min indihi dari sisinya Allah, fayusbihu maka bila mereka ala atas apa yang asar mereka sembunyikan di dalam anfusihim jadi diri mereka nadimin menyesal, wa yaquluna dan berkata alladzina amanu orang-orang yang beriman, aha ulai apakah adakah mereka ini alladzina orang-orang yang aqsamu mereka bersumpah billah di atas nama Allah, jahada dan sungguh-sungguh aimanihim sumpah mereka, innahum sesungguhnya mereka la sungguh maupun bersama kamu, habitat
terhapus a'maluhum, amal-amal mereka, maka jadilah mereka khasirina, orang-orang yang merugi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man barang siapa yartadda yang murtad minkum dari kamu, andinihi dari agamanya, fasaufa maka nanti ya'tillahu Allah akan mendatangkan di kaumin, satu kaum yuhibbuhum yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu dan mereka mencintai dia Allah, adillatin sebagai penghargaan alal mukminina atas orang-orang yang mukmin, aizatin dan gas alal kafirina terhadap atas orang-orang kafir, yujahiduna mereka bersungguh-sungguh fisabilillah dalam membela agama Allah, wala dan tidak yang khaufuna mereka takut laumata celaan laimin orang yang mencela. Dalika itulah fadlullahi karunia Allah, yukti yang Allah mendatangkan karunia tersebut man pada orang yang yasha'u Allah kehendaki. Allah dan Allah wasi'un luas alim. Innama hanyasanya waliyukum pemimpin kamu Allah adalah Allah wa rasuluhu dan rasulnya, walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, alladzina itu orang-orang yang yuqimuna mereka mendirikan as-salat wa yu'tuna zakata dan mengeluarkan zakat, wahum dan mereka rafi'una ruku. Waman dan barang siapa yatawalla menjadikan pemimpin Allah wa rasuluhu dan rasulnya, walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, fa inna maka sesungguhnya hizballahi partai Allah mereka al-ghalibuna akan mendapat kemenangan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la janganlah tattakhidu kamu menjadikan alladzina orang-orang yang ittakhadhu mereka menjadikan dinakum agama kamu huzwan ejek-ejekan, walaiban dan permainan, minal ladzina dari orang-orang yang utul kitabah diberi kitab, min qablikum dari sebelum kamu, wal kufar dan orang-orang kafir, auliya menjadi pemimpin. Wattaqullaha dan bertakwalah kamu kepada Allah, in jika kuntum ada kamu mukminina beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani aulia sebagai pemimpin. Ba'duhum aulia ubadin, sebagian mereka itu adalah pemimpin dari sebagian. Wa may yatawallahum, barang siapa menjadikan mereka sebagai pemimpin minkum daripada kamu, fa innahu minhum, sesungguhnya mereka itu adalah segolongan dengan mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kaum-kaum yang zalim. Inilah ayat dikatakan ayat 51 surat Al-Maidah yang pernah dilanggar oleh penista-penista agama. Ini yang melanggar dulu baru-baru ini kan, ini 2 tahun kena penista agama, 2 tahun penista agama. Jadi tahu salah macam-macam ini dan itu dan itu. Marilah kita jujur beragama sesuai dengan agama kita masing-masing. Islam itu tidak juga la ikraha fiddin, tidak juga maksa-maksain orang masuk Islam dan lain-lain.
silakan aja. Bahkan Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu uruslah. Waliyadin, aku mengurus agamaku juga. Ya masing-masing lah. Jadi enak, tidak ada apa-apa. Bahkan Islam mengatakan lana amaluna. Kami punya amalan, walakum amalukum, kamu punya amalan. La hujjata bainana, tidak perlu kita berhujjah, bertengkar, berdebat, tak usah. Punya amalan masing-masing. Amalkanlah agamanya masing-masing. Ya. Nah, bagi Islam itu lana amaluna walakum amalukum. La ikraha fiddin. Lakum dinukum waliyadi. Ya. Aman. Tapi kalau al-Yahuda wan Nasara macam-macam di dunia itu, ya akibatnya di mana-mana yang menista agama orang atau menista Islam, dia akan mendapat hukuman. Banyak penista-penista agama di Indonesia itu kena hukum semua. Padahal mereka itu kalau dijadikan sebagai pemimpin, aulia menjadi pemimpin, ba'dhum aulia ba'dhin. Sebagai mereka dengan sebenarnya itu aulia, tolong menolong. Nah, dalam tafsir As-Sa'di yang bernama Taisirul Karimir Rahman di tafsiril Quran, nah, itu Syekh As-Sa'di menafsirkan aulia yani yatana saruna, tolong menolong dengan yang lain. Pemimpinnya menolong, nah, rakyatnya menolong, ya tolong menolonglah. Itu aulia, tolong menolong. Arti wali. Di zaman Ahasan dulu, waktu sebelum merdeka, mengarang tafsir Al-Qur'an, itu Ahasa mengartikan aulia itu artinya ketua-ketua. Bahasa dulu, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa Indonesia sekarang, ketua-ketua itu ya pemimpin. Isi daripada kepemimpinan ialah menolong rakyat, menolong anggota. Itu artinya pemimpin, menolong anggota. Anggota juga menolong pemimpin. Nah, artinya mendukung yang benar. Kalau salah tidak didukung. Nah, inilah maknanya tolong menolong. Itulah arti aulia di mana ya tanah saruna. Mereka tolong menolong. Ya tanah sarun, tolong menolong satu dengan yang lain. Nah, aulia. Wa may yatawallahu, siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin atau yang mereka memberi pertolongan kepada rakyat atau rakyat menolong memberi dukungan, ya tolong menolonglah. Fa innahu minhum, maka sesungguhnya ya segolongan mereka, sebangsa mereka itu. Ya. Pemerintah menolong rakyat dengan memberi kepemimpinan, rakyat juga memberikan dukungan, tapi kita mendukung yang benarnya. Kalau salah enggak, harus kita berikan nasihat. Itu namanya penasehat. Penasehat itu yang menyampaikan bahwa anggota rakyat begini-begini, berikan nasihat. Innallaha, sesungguhnya Allah la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah dan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang yang zalim ialah orang yang mengetahui bahwa ini salah, tapi dipakai juga menjadi peraturan, menghukum orang dengan kezaliman.
Seperti dalam pengadilan, bahwa orang ini sebenarnya salah, tapi demi untuk membela sesuatu yang salah itu dikatakan benar. Nah, ini hakim yang zalim. Nah, dia sudah tahu bahwa itu salah. Kenapa tidak dinyatakan salah, bahkan dibela? Ini namanya zalim. Menzalimi orang dengan menghukum dengan hukuman yang tidak benar, sebab orang itu tidak bersalah, hanya dibebani kesalahan. Orang yang zalim juga itu dia menzalimi diri sendiri, karena sudah tahu bahwa ini barang hukuman ini tidak disukai oleh Allah, dia mengerjakannya, menzalimi diri sendiri. Nah, hanya di ayat lain dikatakan innal insana la jahulun la zalum. Mereka itu adalah orang yang zalim lagi bodoh, zaluman jahula. Manusia itu innal insana zaluman jahula. Bahwa manusia itu adalah zalim dan bodoh. Taral ladzina fi qulubihim maradun. Engkau melihat orang-orang dalam hatinya ada penyakit. Nah, ada penyakit kan? Kalau di dalam hatinya orang itu ada penyakit, mereka yusariuna, mesti ada tindakannya. Nah, cepat-cepat tindakannya itu pada mereka sesuatu yang tidak benar. Seperti ini berkata, nasya ayusibana dairah. Kami takut bahwa kami ditimpa musibah. Dairah artinya, asal artinya dairah, beredar, menjalar, mewabah, penyakit menular. Bahwa kami di kampung saya dapat daerah penyakit yang menular, kemana-mana. Padahal dia saja mengira-ngira begitu. Sariun Nabi di banyak daerah. Fa'asallahu ayatiyah. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kepada mereka al-fathi, terbuka kemenangan. Al-fathi asal katanya terbuka kemenangan. Surah Al-Fatihah juga disebut surah pembuka. Artinya membuka. Ayat dibuka dengan surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah itu disebut kuncinya Al-Quran. Nah, kunci Al-Quran. Untuk membuka rahasia Al-Quran, buka surah Al-Fatihah. Rahasia Al-Quran ada di dalamnya itu. Bagaimana memuji-muji Allah, Allah pengasih penyayang, menyembah Allah, petunjuk-petunjuk, ya aturan-aturan, semua ada. Inti sarinya Al-Quran ada di dalam surah Al-Fatihah, maka disebut Al-Fatihah. Nah, makanya Nabi mengatakan bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sembahyang seseorang kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu hebat. Karena semua isinya Al-Quran itu dirangkum di dalam surah Al-Fatihah itu. Walaupun dia satu surah, ya, 7 ayatnya saja. Sababul Masani 7 kali berulang ayatnya, tapi isinya bukan main hebat. Jadi untuk merinci surah Al-Fatihah, pelajari semua ayat 30 juz itu, barulah terbuka rahasia daripada surah Al-Fatihah. Amrin min indi, ada pertolongan Allah yang langsung dari sisinya Allah. Fayusbihu, maka jadilah orang-orang yang bersalah itu, orang-orang yang menyeleweng itu, orang-orang yang zalim itu, dia menjadi orang yang
menjadi orang yang nadimin, menyesal di dalam hati apa yang mereka rahasiakan itu. Wa yaqulul ladzina amanu, berkata orang yang beriman, ahaulai, kenapa orang ini, orang-orang yang bersumpah demi Allah dengan sungguh-sungguh sumpah mereka, innahum ma'akum, sesungguhnya mereka akan bersama kamu untuk perjuangkan agama, tapi hanya mulutnya saja, katanya, tapi biafwahim ma laisa fi qulubihim, mulutnya saja, tapi dalam hatinya tidak ada, sehingga tidak ada tindakannya. Ngaku-ngaku saja, bersumpah demi, tapi itu hanya bicara saja. Ini orang tidak ada pahalanya. Bahkan kalau ada amalnya, habitat a'malun fasbahu khasirin. Oleh sebab itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, may yartada minkum an dini, siapa yang keluar dari agamanya. Orang Islam keluar dari agama Islam, itu namanya yartadda, murtad, keluar dari Islam. Fasawfa yatillahu biqaumin, nanti Allah mendatangkan satu kaum yang mereka cinta, Allah cinta kepadanya dan mereka cinta kepada Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka orang yang berjuang dengan betul-betul jihadnya itu, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, di ayat lain, alladzina yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Artinya di ayat lain, yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim, mereka berjihad dengan dirinya dan hartanya. Dialah perjuangan sahabat, dengan segala dirinya, kesehatannya, pikirannya, hartanya, digunakan semua. Jadi sehingga mereka mendapat berkah daripada hartanya itu, mendapat keberkahan, mendapat pahala, juga mereka sukses. Abu Bakar orang kaya, Utsman orang kaya, Umar orang kaya, Ali bin Abi Thalib juga orang kaya, karena kaya istrinya Fatimah, dapat harta dari bimbingan dari Siti Khadijah. Anas bin Malik, sahabat yang terkaya dan sahabat yang paling banyak anaknya, itu Anas bin Malik itu. Pernah Nabi berdoa kepada Anas bin Malik, Allahumma aksir ma'lahu wa waladahu, ya Allah banyakkanlah amwalahum, Allahumma aksir ma'lahum, ya Allah banyakkanlah hartanya dan anaknya, wa barik lahum fima a'taitahum, berikanlah keberkahan kepada rezeki yang kau berikan ya Allah. Nabi doakan kepadanya, diberkahi, dialah orang sahabat yang paling banyak hartanya, melebihi Abu Bakar dan sahabat yang lain, dan sahabat yang paling banyak anaknya. Kalau sekaligus susah dihitung berapa anaknya, banyak anaknya. Diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi mendoakan. Apalagi ada malaikat yang selalu mendoakan, Allahumma a'ti mumfikan khalafan, ya Allah berikanlah ganti daripada apa yang dia sumbangkan itu, hartanya diganti oleh Allah. Sebaliknya orang yang kikir, itu diganti dengan kecelakaan. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah jadikanlah orang yang bakhil itu menjadi orang yang paling sengsara. Nah, itu doa dari malaikat. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, bagaimana sahabat-sahabat itu adalah orang yang
azillatin alal mu'minin, mereka lemah lembut terhadap sesama umat Islam. Mereka azillah, mereka rendah hati, tidak sombong kepada orang yang beriman. Mereka lemah lembut, biasa-biasa saja. Tapi aizzatin alal kafirin, mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas. Nah, ya tegas. Kau saja. Ya, lakum dinukum, jadi itu tegasnya. Lakum dinukum, bagi kamu urus agama. Jadi kami punya urus agama. Sebab oleh karena itulah janganlah kita urus agamanya orang. Agama kita sendiri belum habis-habis diurus, ngurus orang lain lagi. Ya. Nah itu. Makanya di dalam Islam, ya baik-baikin diri. Lana amaluna, amalan kami masih banyak. Ya, tak usah terlalu banyak kritikan terhadap orang-orang yang lain. Kecuali namanya nasihat, ya nasihat. Ayatnya begini, hadisnya begini, itu nasihat. Nah, bukan kritikan, tapi nasihat. Supaya kita dapat taat dan patuh kepada Allah. Ya, mestinya ayat-ayat seperti ini dihafal-hafal, dimengerti, baca selalu. Aizzatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Dan aizzah, tegas terhadap orang-orang yang kafir. Tegas saja. Karena amaluna walakum amalukum. Kami ini fashhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa saya ini adalah orang yang Islam. Tegas saja. Wala yakhafuna laumata laim, tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Jadi tidak perlu kita takut kepada celaan orang yang mencela. Sebab di dunia ini jangankan kita, nabi-nabi juga dicela. Jadi jangan tak usah dicela orang, dianu orang, biarnya aja. Nah, nggak ada orang juga mati karena dicela. Nah, misalnya pas sampai jam makan, minum air aqua, kan? Nggak apa-apa, biar dicela orang. Juga orang yang mencela itu besok lusa berhenti mulutnya itu, kan tekatuk itu nanti. Tunggu aja. Kalau sudah mati nanti bukan dia bicara lagi itu. Nah, tunggu dia mati juga itu besok. Nah, sekarang dia ocenya begini. Nah, besok lusa akan tekatuk mulutnya itu. Nah, kalau dia sudah mati nanti tidak mencela lagi. Nah, tunggu aja. Nah, begitu. Apalagi itu dalam Quran disediakan doa. Rabbi ghfirli wa li walidayya. Waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah aku dan ampuni orang tuaku dan segala orang yang masuk ke rumahku di masjid-masjid, baik orang yang beriman laki-laki ataupun perempuan. Wala tazidiz zalimina illa tabara. Dan jadikanlah orang-orang yang zalim itu mendapat kecelakaan dan kebinasaan. Itu doa Al-Quran yang pernah didoakan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Nuh, sehingga dunia tenggelam gara-gara berkahnya doa itu. Jadi kalau ada manusia kena itu, dia pasti kurang, dia tenggelam keluarganya. Kalau dia tidak mati, ya paling kurang dia tidak berkah hidup. Tenggelam dalam dunia keberkahan, tidak bisa muncul.
Wala yakhafuna laumata laim. Tak usahlah takut kepada celaan orang yang mencela. Sebab bagaimanapun juga kamu berbuat baik dicela juga. Nah, tidak berbuat baik dicela juga. Diceritakan oleh Profesor Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Al-Iman wal Hayat, Iman dan Kehidupan Manusia. Di dalam buku itu diterangkan seorang dicela terus. Orang itu dia berjalan dengan ada kudanya. Anaknya satu, dia sendiri. 2 orang dia sama anaknya dengan kudanya. Waktu itu bapak dengan anaknya naik kuda jalan lewat di orang. Kata orang di kiri kanan, "Padum, kamu menjolimi, kamu berbuat zalim kepada binatang. Kamu kok dua-dua di atas, baik bukan main itu, menyiksa binatang itu namanya." Nah, rupanya dia dengar itu, anaknya disuruh turun, tinggal bapaknya di atas. Lewat lagi sama orang. Kata orang lagi, "Aduh, hai, ini anakmu itu kurang ajar." Kurang ajar. Apa namanya? Bapaknya dikritik, "Wah, kamu itu tidak kasihan sama anakmu. Itu kamu yang naik-naik, duduk-duduk di atas, anakmu berjalan." Nah, itu namanya tidak kasihan sama anak. Nah, wah, dia turun lagi. Dia turun, bapaknya turun lagi, naik anaknya. Datang lagi, dicela lagi. Waduh, kamu itu, anakmu itu kurang ajar. Dia naik-naik di atas, naik-naik sebagai anak-anak. Orang tuanya dikasih berjalan baik. Ini tidak kasihan sama orang tua. Kurang ajar itu. Aduh. Berjalan lagi. Jadi bapaknya turun dari kuda, anaknya turun juga. Jadi kudanya itu berjalan sendiri, berjalan 3-3. Katanya, "Baik, kamu ini semua orang dua bodoh, bapaknya bodoh, anaknya bodoh. Itu kan kuda itu untuk dikendarai. Kenapa tidak dikendarai? Bodoh kamu ini." Nah, inilah tandanya bahwa manusia di dunia ini tidak ada orang begini dicela juga, orang begini tidak habis-habisnya, nyela terus, cela terus. Nah, itu manusia tidak puas dengan anunya, mencela terus. Kamu berubah baik. Nah, dia sekarang juga orang perempuan tidak berjilbab dicela juga, berjilbab juga dicela juga. Kata ibu, alimnya, soleh, perempuan soleh, berjilbab. Kalau tidak berjilbab dicela juga. Aduh, you can see, nah, you can see, dicela juga. Orang memakai jilbab dicela juga. Aduh, nggak habis-habisnya. Dan seterusnya. Begitulah hidup ini. Jadi, la yakhafuna laumata laim. Tak usah kamu takut dengan celah orang. Biarlah kita memperjuangkan, kamu mesti siap dicela. Tapi hendaklah kamu namanya yujahiduna fi sabilillah. Kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innama waliyukumullah, sesungguhnya wali kamu, pemimpin kamu ialah Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, wallazina amanu, dan orang-orang sahabat. Orang yang beriman di sini pertama-tama ialah para sahabat. Sebab di waktu turunnya ayat ini tidak ada orang lain kecuali sahabat itu. Jadi Allah
rasulnya, ada orang yang beriman, yakni para sahabat. Nah, itulah orang-orang yang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan wali-wali bikinan. Si anu wali, orang yang berjalan di orang berjalan di atas air itu wali, belum tentu itu wali. Sebab orang Eropa juga berjalan di atas air, terbang di udara. Orang Eropa bisa terbang di udara, tapi pakai alat kapal terbang. Berjalan di atas air pakai kapal laut, bisa. Nah, kalau ada orang berjalan kaki di atas air, ada kan? Selama ini tidak ada juga. Tidak ada juga. Mesti tenggelam. Coba lihat orang yang jatuh dari kapal terbang, tidak ada yang hidup. Tenggelam segala. Allah wa Rasulullah wallazina amanu, orang-orang beriman. Alladzina yuqimuna sholata, orang yang beriman yang mendirikan salat. Wa yutuna zakata, dan mengeluarkan zakat. Jadi di sini salat disertai dengan zakat. Zakat itu harta benda. Tidak mungkin mengeluarkan zakat orang yang tidak punya harta. Maka supaya kita dapat berzakat, cari harta. Nah, ini menganjurkan supaya cari harta, berusaha. Berdosa juga orang yang tidak berusaha itu. Sesuai dengan profesi masing-masing. Nah, ada profesinya orang berdagang, bertani, gali tambang batu bara, tambang emas, jadi pegawai, jadi apa. Ini profesinya masing-masing. Kecuali yang salah itu profesi dulu pangku tangan. Nah, itu sudah orang kusala, sudah kata Al-Quran. Mereka sudah kusala, malas. Kalau sudah malas, itulah. Nah. Jadi ada macam di dunia ini ada 3 penyakit yang tidak ada obatnya. Nah, orang malas, orang miskin, pemalas, tidak ada obatnya kecuali mati. Orang miskin, pemalas. Nah itu. Apalagi orang miskin, pemalas. Orang sengketa, ada pihak ketiga. Nah, pihak ketiga. Orang sudah sengketa antara satu dengan A dan si B, bertengkar. Ada tukang gosok. Wah, katanya si An begini sama kamu, ini tidak bagus kau itu, bilang si An itu. Anda datang lagi ke sana, bilangnya si An yang begitu, jadi kamu itu orang tidak beres. Kamu memang orang brengsek. Bilang orang gitu. Siapa bilang? Itu orang. Tidak ada juga obatnya itu, kecuali mati. Nah, jadi orang malas, orang miskin pemalas, orang sengketa, ada pihak ketiga. Apalagi satu, orang tua sakit-sakitan. Kalau orang sudah tua sakit-sakitan, jangan harap. Obatnya apa? Tidak ada obatnya, mati aja. Nah, 3 penyakit itu tidak ada obatnya. Nah, orang miskin malas berusaha, bakal mati itu. Apalagi tadi
Orang sengketa ada pihak ketiga ngacau. Ada yang panas-panasin itu. Orang tua sakit-sakitan. Memang jadi-jadi itu. Kalau orang sudah tua sakit-sakitan, obatnya hanya mati aja. Kau beli obat, penyakit juga. Habis bawa obat terus. Dia sembuh. Memang tua itu tidak bisa diobati. Mati aja itu. Kalau sudah mati habis. Oleh karena itulah innama waliyukumullah wa rasuluh, pemimpin kamu ialah Allah dan Rasulnya orang beriman. Mereka mendirikan salat. Wa hum raki'un, dan mereka itu tunduk dan patuh. Nah, ini bahasa tafsir ya. Raki'un ruku'. Jangan disangka ini ruku' bersujud ya. Ruku' di sini bukan begitu. Ruku' di sini ialah tunduk menyerah diri kepada Allah. Bukan ruku' salat. Raki'un. Nah, tafsirnya ialah tunduk menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dan patuh menyerah diri kepada Allah, itu orang yang ruku'. Jadi hakikat daripada ruku' itu ialah tunduk menyerah diri kepada Allah sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah. Itulah orang yang ruku'. Nah, hakikat daripada ruku', tunduk dan patuh menerima keputusan Allah. Apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, kamu ruku', tunduk, menerima, tunduk, menyerah diri kepada Allah, menerima apa adanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Katanya di sini juga janganlah kamu mengambil orang-orang menjadi pemimpin, orang-orang yang mempermainkan agama, main-main dalam agama. Karena itu kamu akan mendapat kesengsaraan, tidak mendapat kemenangan di dunia dan di akhirat nanti. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah. Jika adalah kamu orang yang beriman kepada Allah, tunduk dan patuh, memegang teguh aturan Allah, nah mengerjakan segala perintahnya